Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca teks selanjutnya yang berbunyi wa ala qudratihi wa ilmihi ihkamul masnu'at. Dan untuk menunjukkan kemahakuasaan dan kemahaberilmuannya melalui sistem ciptaannya. Al-Qudrah dan Al-Ilm adalah sifat kamaliyah, sifat kesempurnaan Tuhan. Jadi apapun yang menunjukkan kesempurnaan, ketidakbutuhan, itu bisa kita sandarkan kepada Tuhan. Sedangkan untuk hal-hal yang menunjukkan kekurangan, kebutuhan, itu harus kita nafikan dari Tuhan, dan itu adalah yang disebut dengan sifat salbiyah. Sifat kesempurnaan Tuhan adalah zatnya Allah itu sendiri. Kalau boleh saya analogikan untuk lebih bisa dipahami, jika ada dua batu, yang satu batu dicat dengan warna merah, yang satu batu lagi memang berwarna merah, tentunya batu yang pertama kita katakan terdiri atau tersusun dari dua elemen, dua unsur, yaitu cat yang berwarna merah dan batu itu sendiri. Sedangkan batu yang kedua, dia tidak hidrogen, dia tidak tersusun. Merah itu ya batu, batu itu ya merah. Begitu juga dengan sifat Allah yang kamaliyah. Dia tidak hidrogen, tersusun dari sifat Allah dan zatnya, tapi sifat Allah itu adalah zatnya dan zatnya itu adalah sifatnya. Kemudian ihkamul masnu'at. Melalui sistem ciptaannya, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya dan kemahaberilmuannya melalui sistem ciptaannya. Ihkam itu dari al-hikmah. Hikmah memiliki pengertian Allah meletakkan sebaik-baik ciptaannya di tempat atau di sebaik-baik posisi atau tempat dalam semua dimensinya dan dalam semua sisinya. Itu yang dimaksud al-hikmah. Jadi Allah meletakkan ciptaannya yang terbaik pada tempat yang terbaik, pada posisi yang terbaik dalam semua dimensi dan dalam semua sisinya. Untuk memahami ini, untuk memahami bahwa sistem Allah adalah sistem terbaik, perlu kami memberikan beberapa pendahuluan. Yang pertama, ilmu Allah itu tidak terbatas dan absolut, dalam pengertian pasti benar. Karena ilmu Allah tidak terbatas dan pasti benar, maka Allah mengetahui mana yang kurang baik, mana yang baik, dan mana yang terbaik. Yang ketiga, sesungguhnya ilmu Allah dan gagasan-gagasannya bisa untuk direalisasikan
melalui bentuk-bentuk ciptaannya selama wujud yang bukan mustahil. Karena wujud yang mustahil tidak mungkin diciptakan oleh Allah, karena menciptakan wujud-wujud mustahil itu tidak memiliki korelasi ataupun hubungan dengan kemahakuasaan Allah. Yang keempat, kemahaberilmuan Allah dan kemahakuasaan Allah itu memiliki hubungan yang sangat erat. Sehingga apabila Allah berkehendak untuk merealisasikan, untuk mewujudkan, maka tidak akan pernah ada yang mampu menghalanginya. Baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam. Misalnya Allah kikir. Sehingga Allah lebih menciptakan yang baik, tidak menciptakan yang terbaik. Ini tidak mungkin terjadi. Karena kita harus menafikan Allah dari semua sifat-sifat yang mengindikasikan ataupun menunjukkan kekurangan yang disebut dengan sifat salbiyah. Juga tidak mungkin ada yang mampu menghalanginya dari faktor eksternal. Sistem yang di luar diri Allah, ataupun entitas-entitas atau keberadaan-keberadaan yang lain yang mampu menjadi faktor penghalang. Karena kalau ada faktor penghalang yang mampu menghalangi Tuhan untuk merealisasikan kehendaknya, berarti faktor-faktor itu lebih kuat dari Tuhan. Maka yang kita anggap Tuhan itu berarti bukan Tuhan. Maka kesimpulannya, karena Allah itu maha mengetahui dan pengetahuannya tidak terbatas serta absolut, dan Allah maha berkuasa, kekuasaannya tidak terbatas, sehingga semua yang diinginkan itu bisa direalisasikan, maka pasti dalam ciptaan-ciptaannya Allah akan menciptakan yang terbaik. Jika tidak, Allah tidak menciptakan yang terbaik, maka itu masuk dalam sebuah kaidah tarjihul marju ala rajih fahuwa qabihun. Berarti masuk dalam kaidah Allah mendahulukan yang kurang baik atau yang baik dibandingkan yang terbaik, dan itu buruk menurut akal. Sehingga pasti Allah akan menciptakan ciptaannya, ciptaan-ciptaan yang terbaik. Menurut para teolog, terutama teolog Islam, alam ini, realitas ini ditegakkan dengan 3 hal. Pertama, berdasarkan at-tarabut, keterikatan antara satu elemen dengan elemen yang lainnya, antara satu unsur dengan unsur yang lainnya. Yang kedua, at-tanasuk, keharmonisan, keserasian antara satu elemen dan elemen yang lainnya. Dan yang ketiga, berdasarkan al-hadifiyah, tujuan. Kalau kita melihat sebuah buku yang ditulis oleh al-allamah, seorang pakar, seorang yang ahli, maka tentunya antara satu huruf dengan huruf yang lainnya pasti memiliki keterkaitan. Antara satu kalimat dengan kalimat yang lain memiliki keterkaitan. Antara satu paragraf dengan paragraf yang lain memiliki keterkaitan. Antara satu pasal dengan pasal yang lainnya memiliki keterkaitan. Antara satu bab dengan bab yang lainnya memiliki keterkaitan dan memiliki satu tujuan. Kalau kita membaca alam ini, kita akan melihat semacam itu. Kita pertama melihat diri kita, manusia. Bahkan menurut sebagian para pakar, manusia itu disebut alam tersendiri. Karena begitu sulitnya manusia untuk bisa dipahami. Walaupun manusia itu
bagian daripada alam realitas ini, tapi sebagian para pakar menyebut dia alam tersendiri. Kalau kita lihat organ-organ kita, organ-organ manusia, sel-sel manusia, itu antara satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan, memiliki keharmonian. Karena itu semua, maka berlangsunglah kehidupan kita, berlangsunglah kehidupan manusia. Kalau kita melihat alam yang lebih besar, alam realitas ini, antara satu elemen dengan elemen yang lainnya pasti memiliki keterkaitan, memiliki keharmonian, baik langsung ataupun tidak langsung. Saya contohkan, warna. Warna itu sangat, menurut para pakar, para ahli, itu dapat mempengaruhi fisik manusia, bahkan dapat mempengaruhi psikis manusia. Ada beberapa tempat terapi, misalnya orang yang sakit dengan penyakit tertentu, migran. Dia ditempatkan di sebuah ruangan yang didominasi dengan warna tertentu. Dengan dia ditempatkan di ruangan yang didominasi oleh warna tertentu itu, maka diharapkan migrannya misalnya menjadi berkurang atau hilang sama sekali. Atau orang yang lagi psikisnya terganggu, dia sedang bersedih atau trauma, maka dia ditempatkan di ruangan yang didominasi oleh warna tertentu. Dengan harapan, dengan pengobatan semacam itu, rasa sedihnya itu berkurang atau hilang sama sekali. Ini menunjukkan apa? Setiap entitas, keberadaan itu kita sadari atau kita tidak sadari, langsung atau tidak langsung memiliki keterkaitan antara satu dan yang lainnya. Kita juga melihat di alam ini terjadi bukan hanya keterkaitan, tapi keharmonisan, keserasian antara satu elemen dengan elemen yang lainnya. Sebagaimana ada data yang saya nukil dari kitab Al-Kalimatut Thayyibah yang dikeluarkan oleh Markas Baqiyatul A'dham dari Beirut. Dia mengatakan bahwasanya matahari itu besarnya 1 juta kali bumi. Matahari itu besarnya kurang lebih 1 juta kali bumi. Dan panasnya matahari itu 6.000 derajat. Pertanyaannya, kenapa bumi dan isinya tidak terbakar? Iya, karena jarak antara matahari dan bumi itu sangat terukur. Jarak antara bumi dan matahari itu 150 juta kilo. Jarak yang sangat terukur. Andaikan jarak itu oleh Allah diturunkan misalnya menjadi 75 juta kilo, maka tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Karena apa? Karena semua akan terbakar, semua akan hangus. Atau sebaliknya, matahari itu ditarik lebih tinggi, yang asalnya 150 juta kilo menjadi 300 juta kilo misalnya. Juga tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Karena apa? Karena semuanya akan membeku. Semuanya akan menjadi es kedinginan. Tapi karena keharmonian yang telah diciptakan oleh Allah antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya, antara satu elemen dengan elemen yang lainnya, maka terjadilah kehidupan di muka bumi ini. Begitu indahnya ciptaan Allah. Ada at-tarabut, keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Ada at-tanasuk, keharmonian. Juga ada al-hadifiyah, ada tujuan. Kalau kita berbicara tujuan, orang biasanya memahami tujuan itu dilakukan oleh orang-orang
berangkat dari an-naqs menuju al-kamal. Tujuan itu dijalankan oleh seseorang dengan tujuan untuk berangkat dari an-naqs menuju al-kamal, dari kekurangan menuju kesempurnaan. Seorang ayah misalnya, ketika dia berangkat ke kantornya, atau ketika dia berangkat ke tokonya, dengan tujuan apa? Untuk merubah kehidupannya dari al-faqr menuju al-ghina. Dari ketidakadaan harta menjadi memiliki harta. Adanya harta. Seorang murid yang berangkat dari rumahnya atau dari asramanya menuju kelas, ini juga untuk menyempurnakan dirinya. Dari apa? Dari al-jahal, ketidaktahuan, menuju al-ilim, menjadi mengetahui. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Tentunya berkaitan dengan penciptaan alam ini, Tuhan sebagai fa'il, sebagai pelaku, tidak memiliki tujuan. Karena kesempurnaan Tuhan adalah absolut. Tuhan sempurna dalam semua dimensinya, dalam semua sisinya. Yang memiliki tujuan itu adalah fi'lullah, perbuatan Tuhan. Dan perbuatan Tuhan itu memiliki tujuan, tapi tujuannya bukan kembali kepada Allah sebagai fa'il, sebagai pelaku, tapi tujuannya kembali kepada makhluk. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa sistem Tuhan adalah sistem yang terbaik. Ciptaan Tuhan adalah ciptaan-ciptaan yang terbaik. Dan diposisikan, ditempatkan di tempat-tempat yang terbaik. Seringkali manusia itu membandingkan antara satu ciptaan dengan jenis ciptaan yang lainnya. Misalnya, manusia mempertanyakan atau mengatakan bahwasanya manusia itu lebih sempurna daripada batu. Ini perbandingan yang salah. Perbandingan yang tidak bisa dibenarkan. Perbandingan itu harus apple to apple. Perbandingan itu harus dua hal yang seimbang atau setimpal. Saya nggak bisa bertanya lebih mewah mana antara Mercedes dengan Bajaj. Ini perbandingan yang salah. Perbandingan yang benar mungkin saya pertanyakan lebih mewah mana Mercedes dengan BMW atau BMW atau mobil-mobil mewah yang lainnya. Yang paling tidak setimpal atau seimbang. Kalau saya membandingkan Mercedes dengan Bajaj, itu perbandingan yang salah. Harus apple to apple. Atau seperti saya membandingkan, biasanya yang lazim diminum oleh masyarakat Indonesia, misalnya Sprite. Sprite itu lebih enak mana dengan air comberan. Ini perbandingan yang salah. Karena tidak apple to apple. Kalau kita ingin membandingkan, lebih enak mana rasanya Sprite dengan Coca-Cola misalnya, semacam itu. Begitu juga kita membandingkan manusia dengan batu, itu bukan apple to apple. Manusia itu sebagai manusia berada di puncak kesempurnaannya. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Begitu juga dengan batu. Batu sebagai batu dia di puncak kesempurnaannya. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Binatang sebagai binatang dia di puncak kesempurnaannya. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Tumbuh-tumbuhan sebagai tumbuh-tumbuhan dia berada di puncak kesempurnaannya, tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan begitulah seluruh ciptaan Tuhan. Semua pada puncak kesempurnaannya. Manusia kadang-kadang juga membandingkan antara komposisi ciptaan Tuhan dengan komposisi ciptaan yang lainnya. Misalnya, sebagian orang mengatakan bahwasanya air yang komposisinya tersusun dari bagian oksigen dan hidrogen. Sebagian orang mengatakan bahwasanya air itu lebih kuat
atau lebih sempurna dari air? Tentunya tidak. Ini perbandingan yang batil, perbandingan yang salah. Karena air itu dalam puncak kesempurnaannya, baik dari dimensi kualitas ataupun dari dimensi kuantitasnya. Begitu juga dengan udara. Udara, kalau tadi diperbandingkan dengan udara. Udara itu juga pada puncak kesempurnaannya, baik dari dimensi kuantitas ataupun dari dimensi kualitasnya. Jadi membandingkan antara satu ciptaan dengan ciptaan yang lainnya dalam komposisinya itu juga batil menurut akal. Yang ketiga, setiap ciptaan Tuhan itu pada fasenya dia berada pada puncak kesempurnaannya. Dia bukan berangkat dari ketidaksempurnaan, tapi berangkat dari kesempurnaan berproses menuju fase yang berikutnya pada puncak kesempurnaannya. Kemudian berproses lagi kembali pada puncak kesempurnaan. Terus semacam itu. Dari satu kesempurnaan berpindah kepada fase berikutnya dalam kesempurnaannya. Berpindah pada fase berikutnya dalam kesempurnaannya. Dari perpindahan dari kesempurnaan menuju kesempurnaan yang berikutnya. Jika tidak, dia tidak akan berproses menuju kepada kesempurnaan. Kalau memang fase pertama misalnya dia tidak sempurna, dia tidak akan berproses menuju kepada kesempurnaan yang berikutnya. Mungkin saya contohkan. Misalnya proses penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan dari sperma. Kemudian dia menjadi segumpal darah. Tahapan ketiga menjadi segumpal daging. Kemudian menjadi tulang belulang. Dan yang kelima, dia menjadi tulang yang dibungkus dengan daging. Pada setiap fase, ciptaan-ciptaan itu berada pada puncak kesempurnaannya. Air sperma, sebab ketika dia pada fase air sperma, dia berada pada puncak kesempurnaannya. Kemudian dia berpindah ke fase segumpal daging. Pada fase ini, dia juga pada puncak kesempurnaannya. Kemudian berpindah ke fase segumpal, yang kedua tadi segumpal darah. Maaf, saya ulangi. Yang kedua segumpal darah. Ketika dia pada fase segumpal darah, dia juga berada pada puncak kesempurnaannya. Yang ketiga, ketika dia berada pada fase segumpal daging, dia juga berada pada puncak kesempurnaannya. Begitu seterusnya, sampai menjadi manusia. Setiap tahapan-tahapan, setiap fase-fasenya itu dari kesempurnaan menuju kesempurnaan yang berikutnya. Andaikan ketika dia pada fase sperma, dia tidak sempurna, maka dia tidak akan berproses menjadi fase segumpal darah. Dan andaikan pada fase segumpal darah, dia tidak berada pada kesempurnaannya, dia tidak akan berproses menjadi segumpal daging. Dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, ciptaan Tuhan itu dalam semua fasenya berada pada puncak kesempurnaannya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bagi manusia, karena kelemahannya, karena kekurangannya, maka seringkali mungkin membandingkan antara satu ciptaan dengan ciptaan yang lainnya. Tapi bagi Allah yang maha berilmu, yang ilmunya tidak terbatas, kekuasaannya tidak terbatas, bagi Allah sangat mudah untuk menciptakan sistem yang terbaik. Sehingga semua ciptaannya adalah ciptaan yang terbaik dan diposisikan, ditempatkan juga di tempat yang terbaik. Semua bagi Allah itu sangatlah mudah dan sangatlah kecil. Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadilah maka akan menjadi. Ini mungkin sedikit yang kami jelaskan. Insya Allah kita akan membaca teks yang berikutnya yang berbunyi Al-Muta'ali an musyabahatil jismaniyat pada pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.